Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil jalali wa syafi'il haram wal halal. Thumma salatullahi wa salami ala nabiyil mustafa Muhammadil hadi ila Allah wa afdal sahbihi wa khairi alihi. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلويين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين خصوصا إلى الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي والعلامة الحبيب أحمد بن عمر الشاطري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-mugi panjenengan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya fi taatillah wa rasulih, dipanjangkan usianya fi sihatin wa afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab fikih ibadah yang sangat penting di dalam madhab Imamina Syafi'i radhiyallahu anhu, yang pada malam hari ini yang kita bahas fasal tentang hal yang mewajibkan mandi. Kitab terjemah panjenengan halaman 14. Kitab terjemah panjenengan halaman 14 yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Semir Al-Hadrami dalam Safinatun Najahnya ini, faslun, satu fasal, mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi besar, itu sitatun, jumlahnya ada 6.
sebelum kita lebih mendalam kita membahas hal yang begini, niki sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan keseharian kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Sebab yang namanya wudhu, yang namanya mandi besar adalah sesuatu yang pasti di antara kula panjenengan mengalami dan melakukannya. Makanya kalau kemudian kita mengalami dan melakukannya dan wudhu sekaligus mandi besar, itu menentukan keabsahan ibadah kita. Begitu wudhu kita benar, kita gunakan sholat kita menjadi sah. Begitu mandi besar kita benar, berarti hadas besar sudah hilang dari tubuh kita, kemudian kita gunakan untuk sholat dan sholatnya benar, itu menjadikan sahnya. Makanya belajar ngeten iki sesuatu yang sangat penting agar keabsahan sholat kita terjamin. Nah, apa hal-hal yang mewajibkan mandi besar itu? Jumlahnya wonten sitatun, wonten 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Ini yang pertama. Kalau bahasa kita sederhana ngeten mawon, hubungan suami istri. Niku panjenengan apa itu? Panjenengan baca piyambak wonten terjemahan. Lek diterjemahno secara mendalam, khawatir kula piyambak nggih mboten terlalu pandai menerjemahkan niki. Jenengan waca mawon, tapi sakjane pun paham ya. Niki maknanya adalah hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri itu keluar mani, ngapunten mohon maaf, keluar mani atau tidak keluar mani, asal hubungan yang semacam ini seperti terjemahan itu sudah mewajibkan mandi besar. Itu. Boten usah ngenteni keluar mani. Pokoknya yang demikian itu sampun nanti niki. Boten usah ditawakan kan ngalang-alangi film India. Kemudian yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya mani. Ini juga menyebabkan mandi besar. Nah, sedangkan keluarnya mani niku tidak harus kemudian keluarnya mani itu dengan hubungan suami istri. Bisa jadi dalam bahasa fikih namanya ihtilam. Ihtilam itu seseorang itu dalam mimpi melakukan sesuatu begitu akhirnya keluar mani. Dan ihtilam itu penanda seseorang itu masuk usia balik kalau laki-laki, kalau perempuan balighah. Ini fikih ya, kita mendudukkan fikih sesuai dengan apa yang ada. Nggih dawuhipun hadis Kanjeng Nabi, la haya'a fiddin, tidak harus malu untuk menjelaskan masalah agama. Nggih pokoknya hati-hati pun keprosot bahasnya ngoten gitu. Nah, kemudian keluar mani ini menjadi satu poin khusus, poin sendiri. Di samping nomor yang pertama, sebab orang yang keluar mani kemudian wajib mandi besar, itu tidak harus hubungan suami istri. Bisa jadi karena mimpi kemudian keluar. Bisa jadi, ya mohon maaf hadirin,
yang dilarang oleh agama, onani, kemudian dia keluar. Atau memang syahwatnya besar, ojo meneh ndelok wong wedok ndelok cagaki lho. Kemudian metu nggih sampun hadirin. Nggih, resiko niku punan. Nah, kemudian disebutkan tan mriki niki penting hadirin. Fikih niki. Dalam kitab Nailur Raja ini dikatakan qalal Imamun Nawawi, telah berkata Imam An-Nawawi, al-maniyu, kata Imam Nawawi, mani itu, kita sampun semerap, nanti di sini dijelaskan. Sebab di dalam fikih kita itu penting hadirin. Lebih mendalam itu nanti ada namanya mani, ada namanya wadi, ya, ada namanya al-baul al-kencing, ya, ada namanya madhi. 4 ini hadirin. Bisa jadi keluarnya dalam bentuk alat yang depan itu sama. Ada mani, ada madhi, ada wadi, ya nih ada al-baul air kencing, itu kita sudah maklum. Nah, kadang-kadang antara mani dengan madhi itu hampir sama, maka dibedakan di dalam fikihnya. Saya baca aja. Dawuhnya Imam Nawawi, mani itu ingkana min rajulin sahihin, apabila keberadaannya mani itu dari seorang laki-laki yang sehat, fahuwa, maka maninya itu adalah ma'un abyadu. Bentuk maninya itu adalah air yang berwarna putih. Enggak bening loh, putih. Di sini dikatakan abyadu, putih. Kemudian sakhinun, keruh. Air putih keruh itu. Yatadaffaku, mohon maaf, yang memancarkan. Yatadaffaku, yang memancar, keluar dengan memancar, fi hali khurujihi, ketika keluarnya, duf'atan ba'da duf'atin, ya, setahap demi setahap. Jadi keluar, enggak, keluar lagi, tapi memancar, cepet ngoten niku. Lah niku mani hadirin. Wa yakhruju, dan keluarnya mani, bisyahwatin, dengan syahwat. Wa yutaladzadzu bi khurujihi, dan terasa, mohon maaf lagi nih, terasa nikmat, lezat dengan sebab keluarnya itu. Ya. Wa ya'qibu, dan diiringi, ya, dan mengiringi khurujahu, akan keluarnya itu, futurun atau faturun. Futur itu maknanya lemes hadirin. Manten keluarnya kemoro lemes saya. Mboten usah ditakokno apa sing lemes, pun jenengan maklum panjenengan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Panjenengan mboten usah terlalu tambah dijelasno, tambah nanti kekurangan. Pun panjenengan pun paham. Ya. Nah, itu mani hadirin. Loh, kok dibahas sampai mendetail? Niki fikih hadirin. Sebab yang keluar dalam bentuk mani itu suci hadirin. Di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari didawuhkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi itu kadang-kadang ngapunten di jubahnya ada sisa maninya itu, ngapunten, memang sederhananya Nabi, ada di jubahnya itu sisa maninya, oleh Kanjeng Nabi cuma dikerik tok dia. Padahal kalau itu barang najis, bukan cukup dikerik, disiram sampai hilang.
ya, bentuknya, warnanya, rasanya, ya, 3 sifat itu harus hilang. Itu mboten Kanjeng Nabi dikerik tok. Kemudian langsung dibuat sholat. Ya, kata sebagian ulama ini apa menandakan? Satu, menandakan air mani itu suci. Buktinya tidak disiram, dihilangkan oleh Nabi, cuman dihilangkan dengan dikerik itu. Dan yang kedua, betapa kesederhanaan kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau memang ada, kenapa beliau sholat dengan yang jubah ada maninya? Mbok ganti nopo? Karena memang nggak ada, yang ada itu. Subhanallah. Padahal kalau Kanjeng Nabi ingin menjadi yang paling kaya sedunia, selokan Badha'u Mekah. Ada parit-parit di kota Mekah yang nanti ketika hujan terisi air, untuk mengalirkan air yang kemudian curah hujan yang ada di Mekah setahun sekali atau 2 kali itu pernah ditawarkan oleh Allah kepada Nabi, diisi dengan emas untuk Kanjeng Nabi saja. Kanjeng Nabi menolak. Selamat sing ditawari Kanjeng Nabi. Coba tiang cipta mulya langsung ngoten mawon. Napa malih dinten-dinten niki ya kawan kerja ngene gak iso, pokoke usumi zong saiki ya. Nah, ojo meneh ditawari emas, masih besi bekas pokoke iso dikilokno ya ngono ae padha. Loh, Kanjeng Nabi ditawani ngoten mboten purun. Jawaban Kanjeng Nabi sungguh indah dengan ungkapan, ya Allah, biar saya dengan kondisi seadanya gini. Dengan Kanjeng Nabi, dengan kondisi seadanya ini, yang beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan bagi kula jenengan, orang kaya, orang miskin, orang alit, orang elit, bisa meniru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pada posisi yang paling bawah, bisa ditiru oleh siapapun. Karena Kanjeng Nabi pada posisi yang bisa ditiru oleh siapapun. Dan kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ya Allah, biar setelah saya dalam kondisi gini, supaya dengan kondisi ketika saya hari ini bisa makan, saya akan menjadi orang yang ahli syukur dumateng panjenengan. Sedang besoknya saya tidak mendapatkan, sabar, dan semoga kesabaran ini mengantarkan saya mendapatkan kenikmatan panjenengan, ya Allah. Padahal isine swarga niki lek gak syakir sobir. Wong ahli syukur kali ahli sabar. Makanya Al-Imam Al-Asmu'i, murid kesayangan Imam Syafi'i, ahli lughah bahasa, beliau ketika masuk di sebuah perkampungan di tanah Arab itu pernah menceritakan, di satu kampung itu ada satu cerita, ada rumah tangga yang bertahan sampai puluhan tahun, dan itu menjadi semacam cerita bahkan legenda di kampung itu. Ini rumah tangga yang paling harmonis. Padahal rumah tangga suami istri ini niki mboten sami ade napa niku ya bedanya jauh. Maksud dalam bedanya jauh niki, rumah tangga niki tetap harmonis, rumah tangga niki tetap masya Allah sakinah mawaddah warahmah, padahal suaminya istrinya perempuannya ini cantiknya luar biasa, jamilah jiddan, cantiknya luar biasa, sedangkan sing lanang eleke naudzubillah kan iki. Lho kok iso sing lanang welek nemen, sing wedok wayu kok tetap bertahan? Kuncinya syukur dan sabar. Sing lanang
Begitu bangun dari tidur ndelok bojone cek ayune ngono. Ya Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah tok ndelok bojo ayu ngono. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Begitu istrinya lihat sing lanang, ya Allah, muga-muga sabar kula ya Allah ningali keten ki. Ya Allah, jenengan kei sabar kula. Isine sing syukur ya swarga, alhamdulillah tok sing lanang swarga, sing wedok sabar ya Allah, muga-muga ningali kok weten ya Allah kula. Sabar, sing sabar niku nggih swarga hadirin. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu kalau panjenengan kuncinya syukur dan sabar, swarga wis insyaallah. Ya, Allahumma amin. Maka Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ya, terutama kelompok ibu-ibu, kelompok kode ini loh, sebelah ini ya. Jadi Bapak Ibu niku dengan suami istri niku janjinya jangan cuman gini Bu, Pak awake dhewe iki sehidup semati, kurang Ibu. Harusnya kalau dengan suami istri itu sehidup sesurga. Lho ngoten lho. Jadi ganti ya niki. Ya Pak awake dhewe sehidup semati kurang. Ya sehidup sesurga ngoten lho. Jadi urip nok donya ten cipta mulya ketemu, nok swarga besok nggih sik ketemu. Ya ngoten. Jadi donya ketemu, nok akhirat sik ketemu. Bila saya ibu-ibu ya Allah aja sampai Ustaz ketemu meneh tak kuat-kuatno ya boleh ngono. Tak kuat-kuatno aku ya. Jadi sehidup sesurga ngoten ya harusnya. Jadi kembali kepada bahasan kita niki. Nah, Kanjeng Nabi lo kehidupan sederhana begitu itu. Ya, sampai dengan kesederhanaannya yang begitu itu muncul dari rumah tangganya Kanjeng Nabi, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Nah, kembali kepada bahasa kita niki. Yang namanya air mani itu seperti itu. Setelah keluar ada faturun lemes hadirin. Nah, kemudian masih berkaitan dengan mani, waraihatuhu, sedangkan baunya, mohon maaf hadirin, baunya mani ratban ketika dalam kondisi basah, karaihati tol'in, ya, seperti baunya tol'in itu kembang mayangnya kurma. Di sini dijelaskan lagi kembang mayangnya kurma belum tentu kita menemui. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Marsyatiri, qaribatun min raihati ajinil burri. Hal ini kembang mayangnya kurma itu mendekati baunya adonan tepung hadirin. Jadi jenengan ten sarung jenengan kok mambune adonan tepung, iku dudu adonan tepung hadirin, mani. Cek jelas nih hadirin. Loh, aku kok merasa gak gawe ya kok gak gawe gedang goreng tak goreng loh kok ana niku mani hadirin. Ya niki cek jelas niki. Wayabisan, sedangkan dalam kondisi yabisan, kalau dalam kondisi kering, karaihati bayadi baidid dajaji, seperti baunya putihnya telur ad-dajjaj itu apa? Ayam. Seperti kalau dalam kondisi tadi, kalau rotban tadi basah, niki yabisan kering. Kalau kemudian kering, itu kita bau seperti bau putihnya telur. Lah, itu mani hadirin. Ojo diangkel lho kok nondoke pitik bukan ndoke pitik iku. Mani. Cek jelas niki. Niki supaya jelas panjenengan. Masih disebutkan dalam syarahnya niki, wa qad tufqatu ba'du hadhi sifati
ma'a annahu maniyun mujibun lil ghusli. Nah, terkadang sifat-sifat yang sudah kita contohkan, sebutkan tadi, itu tidak semuanya ada. Tetapi asal kemudian salah satunya ada, kebanyakan itu dugaannya adalah mani. Contoh, ya, keluarnya dengan syahwat, setelah itu lemes, mani itu hadirin. Atau kemudian baunya seperti adonan tepung, mani itu. Atau kemudian keluarnya dengan apa itu, ya, tadafuk itu dengan muncrat gitu, dan kemudian tidak bisa direm, wah itu mani hadirin. Nah, ini menjadi catatan kita bahwasanya itu mani. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mani itu hanya sebatas laki-laki? Jawabannya boten. Dan ini ditanyakan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, mohon maaf hadirin, apakah perempuan itu ada maninya? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, lah kalau tidak ada maninya bagaimana bisa menjadi anak? Katanya. Ya, Nabi waktu itu menjawab pun dengan perasaan sungkan. Sebab wanita Nisaul Madinah, Nisaul Ansor, wanita Ansor, wanita Madinah, itu kalau tanya itu mendetail kepada Nabi. Sampai Nabi kadang-kadang wajahnya memerah, sungkan menjawab. Disuruh Sayyidatuna Aisyah untuk menjawabnya. Karena pertanyaannya begitu mendetail hadirin. Dan kepingin penjelasan. Sampai Nabi sungkan menjelaskan itu. Tapi mereka kepingin detail yang demikian itu. Nabi begitu itu malah didoakan kebaikan oleh Allah Nabi. Nah, sedangkan kalau untuk perempuan, apakah ada mani-mani? Di sini dikatakan amma maniyul mar'ati fama'un asfaru raqiqun. Perempuan itu sama, juga ada air maninya, tapi agak kekuning-kuningan. Kalau laki tadi putih, ini kekuning-kuningan, raqiq itu agak kebening-beningan. Jadi artinya kalau sudah khurujul mani, keluar mani, wajib mandi besar. Itu hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini loh hebatnya fikih dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Asbah wan Nadhair. Niki nate ngaji dumateng Al-Maghfur Layai Mas Duki Mahfud. Ya. Di dalam kitab Asbah wan Nadhair niku diceritakan, mohon maaf hadirin, ketika ada temanten baru, laki perempuan temanten baru, kemudian mereka, mohon maaf hadirin, fikih niki, ketika malam itu mereka melakukan hubungan pertama, ketika hubungan pertama itu, kata Imam Suyuti, setelah terjadi hubungan pertama, ada 100 hukum baru yang berkaitan dengan kehidupan suami istri, apa itu yang baru itu. 100 tadi. Dan itu dalam kitab Asbah wan Nadhair diperinci satu persatu sampai 100 itu tadi. Apa saja. Jadi begitu hubungan pertama suami istri, ya, itu langsung kemudian ada 100 hukum baru. Subhanallah. Jadi begitu sang suami mengumpul istrinya yang pertama, ya yang pasti dua-duanya wajib mandi besar, itu hukum. Ya. Begitu kalau sudah dikumpuli, berarti mahar yang harus dibayarkan penuh hadirin. Sebab nanti kalau kemudian dia hanya menikah, setelah menikah kemudian langsung kemudian apa itu ditalak seperti yang viral niku, ya.
Karena ada yang viral langsung di situ. Itu bayarnya nanti maharnya separuh, fakir lagi itu. Dan kalau sudah nikah langsung ditalak, nggak ada idahnya deh. Nggak ada idahnya sebab deleng diapa-apakno kok. Nggak ada idahnya. Sedangkan kalau sudah dikumpul idah sudah salah satu kuruin, nanti idahnya 3 kali sucian. Dan ini hukum. Begitu kemudian sudah kemudian dikumpuli, ya berarti nanti kemudian kalau setelah mengumpuli suaminya meninggal, ya berarti istrinya mendapatkan jatah waris, ada hitungannya. Dua anak atau tidak punya anak itu ada hitungannya sendiri. Loh, niku sampai dijelaskan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Suyuti 100 hukum baru. Subhanallah. Sebab hubungan suami istri sampai keluar mani niku wau, niku hukum 100 hukum baru. Nah, kemudian di sini dikatakan ya. Yang ketiga hadirin, bagian dari yang mewajibkan mandi niku wal haidu ya. Yang ketiga adalah haid. Haid itu memang penanda bahwasanya itu adalah merupakan perempuan, maka dia mengalami yang namanya haid ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah wan nifasu, nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar selepas dia melahirkan. Jadi kalau masih proses melahirkan ada darahnya, bukan nifas, bisa jadi sisanya darah haid. Ya. Kemudian yang kelima wal wiladatu, melahirkan. Ya, melahirkan itu juga mewajibkan mandi besar. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, loh, antara nifas dengan melahirkan kan sebenarnya sama. Kalau nifas darahnya kan melahirkan, proses melahirkannya. Kenapa harus dibedakan? Begini, di dalam fikih kita ini bisa terjadi sekalipun jarang. Kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu, ada perempuan yang melahirkan tapi tidak mengeluarkan darah nifas. Ada. Contoh, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mboten wonten getih Sayyidina. Hanya air ketuban saja. Itu kalau kemudian dilihat dari ini, harus nifas, berarti gak nifas, gak wajib atus. Tetap mandi karena wiladah melahirkan itu. Dengar ini. Ya. Kemudian yang keenam wal mautu, yang keenam apa? Sebab kematian. Orang yang mati itu wajib mandi besar. Tapi karena dia sudah mati, berarti tidak mukallaf hadirin. Wajibannya kemudian berubah kepada yang hidup, yang ada di sekitarnya dihukumi fardu kifayah. Tapi kan tetap fardu, wajib itu. Sehingga kalau kemudian ya karena dia enggak mukallaf dan yang kedua atus dhewe mboten saged, ya, maka yang demikian ini maka bagi yang hidup di seputarnya itulah karib kerabat keluarganya itulah yang terkena taklif fardu kifayah, wajib memandikan ya jenazah niki. Nah, berkaitan dengan memandikan jenazah, mengkafani dan sebagainya ini, ya, yang memang tugas bagi yang hidup, lebih-lebih karib kerabatnya atau orang yang sudah ditunjuk oleh keluarga. Makanya memandikan jenazah, mengkafani yang tidak setiap orang bisa, ya, niku guanjarane kata sangat. Kados Mas Bambang iki wonten nggih. Wah niki insyaallah pun lawe dhewe gak ana apa-apane guanjaran tok niki. Ya, guanjaran tok niki. Masyaallah niki. Niki ilmu turunan ada ini, ilmu turunan niki. Ya, niki. Ma fil aba fil abna niki.
Ya niki. Biyen bapake ngono, anake yo ngene. Ya niki. Jadi nggak tahu besok diturunkan, mungkin mantune besok. Nah, jadi yang berkaitan dengan niki, berkaitan dengan ini memang perlu teknik dan kaifiat tata cara sendiri. Dan yang pertama memang ganjarannya gede. Sebab apa hadirin? Ya, sebab dia harus mengamalkan hadis udzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sebut-sebut oleh kalian kebaikan mayit dan tutup rapat-rapat kekurangannya. Ketika dia ada kekurangan mayit apa dan sebagainya, dia tutupi, hanya dia dan keluarga yang tahu. Dia jaga rahasia itu. Ganjarannya gede nih. Ya, ganjarannya besar yang demikian ini, ganjarannya yang demikian ini besar. Nah, sehingga tiga hal ini boten saged hanya teori saja. Harus praktek, dan praktek. Dan orang yang biasa praktek itulah yang ahli. Lek cuma teori bisa jadi boten terlalu mampu. Satu, al-hajj wal umroh. Haji dan umroh. Mek teori tok tapi gak tahu umroh. Mek teori tok gak tahu haji. Kurang hadirin. Sebab dia tidak akan tahu mana tempat-tempat untuk tawafnya di mana, sa'inya di mana, wukuf di Arafah, Mina, Musdalifah. Harus melihat dan melakukannya, baru di situ. Makanya haji umroh itu, manasik itu sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak dilakukan hanya cerita, kurang. Yang kedua, ghuslul mayyit wa tajhizul jenazah. Mengurusi mayit, mengurusi jenazah, memandikan jenazah. Niki memang keahlian khusus. Wong katakanlah iso cerita tok, kados kula mek cerita ngoten kalah ambek sing mudin iki. Ya, mudin gak usah kakek ngomong tak bungkus berangkat ngoten mawon. Ya. Lha niki kadang-kadang kita panjang kalah dengan yang praktek tadi. Ya, makanya kalau cuma teori kurang. Sampai ten kitab Fawaidul Mukhtaron niku wonten cerita hadirin. Niki cerita. Sampai kejadian itu ada cerita ya, suatu ketika di satu kampung itu ada orang meninggal. Kebetulan Pak Mudin ini mboten wonten. Ya. Kebetulan orang yang biasa memandikan mboten wonten, rupane nang pondoke anake. Ya. Jadi rupane digolek guana. Lah sing kebetulan di situ ada orang yang tampilannya nggih tiyang ahli ibadah. Orang-orang wis nganggep iki pinter iki. Insyaallah pondokan suwe. Ya. Dia sudah sebenarnya ngomong terus terang, ngapunten kula mboten nate ngeten. Mas, tolong ada orang meninggal. Sama nanu. Kula mboten nate ojo merendahkan diri, ojo tawaduk sama niku. Ayo wis ngapunten kula mboten. Wis talah, ayo. Akhirnya terpaksa dia. Karena kampung itu kemudian dekatnya sungai, ya akhirnya kemudian dimandikan di dekatnya sungai. Sama tutupun. Kula mboten saged ayo wis sampean adusi. Ya wadusi. Kok kersane dilala kersane Gusti Allah ngadusi merusut hadirin jenazahnya jegur ya. Jegur ten kali kenyut hadirin. Wis bablas panjen wis iki. Lah tiang-tiang kan nutupi ten kebel ngeten cek kaketok. Matur ngoten, Mas sudah copot kebele. Loh, jenazah sampun diterima Gusti Allah, Mas. Pun monggo pun betul. Loh, lah terus pun napa jare Gusti Allah pun sajane kekenyut. Karena dia bingung, diwalik, apa carane iki. Akhirnya sampai kemudian lepas kenyut tadi niku wau. Niku wonten cerita ten kitab niku ngoten. Ya. Jadi kembali kepada bahasan niki ya, haji umroh. Yang kedua memandikan jenazah, yang ketiga adzabhu, menyembelih hewan, baik kurbankah atau yang kebiasaan. Ada yang orang menyembelih itu harus al-hulkum wal mari,
yang namanya jalan makanan, jalan pernafasan harus putus. Ambek kaji mak ceklek, wis mari wis gak kakean ngomong. Kenapa? Lebih bagus praktek. Sing biasa ini cekel pitik selesai. Kudu harus Kenapa? Prakteknya itu dia sudah terbiasa. Dia sudah tahu mana hukum, mana mari digetno, sudah tahu. Ya. Ojo sing viral lah hari ini ngene malah tiba ini. Jelungup tiba. Lah itu. Tadi ke. Lah, hal-hal yang demikian itu niki perlu praktek katanya. Nah, kembali kepada bahasan kita, al-maut, kematian itu menyebabkan orang itu ya harus mandi besar karena dia tidak bisa fardu kifayah itu bagi yang hidup. Ya. Harusnya kemudian yang melakukan yang hidup ini. Hadirin, hadirat sekalian, inilah 6 hal yang kemudian dikatakan wajib mandi besar ini. Sebenarnya masih ada disebutkan oleh pengarangnya sampai 8 atau 9 ini mandi-mandi sunnah. Insya Allah akan kita sambung aja pada pengajian-pengajian berikutnya dengan kita tambahkan fasal setelahnya. Kita buka pertanyaan tadi. Bagi yang ingin bertanya, monggo langsung mawon waktunya. Iya, monggo Mas. Ya, nggih. Begitu itu manusiawi bisa jadi. Beliau bertanya, andai ada seseorang lah, ya ada seseorang, dia ini mimpi junub. Ya, mimpi junub itu akan ada kemungkinan 2, bisa keluar mandi betulan atau ngipi tok gak ada apa-apa nih. Maka kalau memang tidak ada apa-apa, wong fakta fikih itu harusnya ada faktanya. Kalau nggak ada ya sudah. Ya. Kalau kemudian memang mimpi kemudian keluar akhirnya junub, ya berarti ada faktanya keluar mandi, khurujul mandi, wajib mandi besar. Nah, kemudian akhirnya dia mimpinya itu tengah malam, besok menjelang subuh dia bangun, ya mandi biasa. Nggak ada niat, ya ikut jamaah subuh, adzan meneh, ya. Kemudian akhirnya 1 hari 2 hari, kemudian teringat, loh, astagfirullahaladzim, lakukan junub ya. Terus gitu gimana? Diqadha. Berarti dia salat itu masih menanggung hadas besar. Ya, diqadha selama 2 hari. Pertanyaan dikembangkan, ya lek makmum, lek dhek ngimami. Ya. Bagi makmum yang dia tahu, boleh diberitahu, diumumkan. Ngapunten, kula batal selama 2 hari, jenengan qodoi. Ya. Tetapi bagi makmum yang tidak waktu itu tidak tahu, kan 2 hari itu bisa jadi ada yang ikut makmum, setelah itu enggak makmuman lagi. Kebetulan dia orang yang lewat di Citomulyo kemudian wonten jamaah, dekek sepedai jamaah. Setelah itu dia pulang. Pun agung umpamane, main kono. Wis gak lha terus ya apa? Ngoten niku menurut pandangan makmum dilihat imam yang ada di depannya itu sah, disampun. Gak usah diberitahu gitu. Jangan kemudian nelongso, ya Allah, ono lho kanca iku. Wingi tak delok ana wong 3 sepedaan. Nek endi yo omahku tak goleki. Wes gak usah wis, tambah lara kabeh. Ya, menurut makmum itu jenengan ngimami saya sudah. Bagi jamaah yang umum aja diberitahu, mohon diqodoi, saya batal. Gitu aja deh. Mboten usah dijelaskan mendetail. Ngapunten 2 hari yang lalu saya ngipi ya, mboten usah pun. Ngapunten kula batal, monggo diqodoi. Ya enggak salah yang mengqodoi, dan Anda sudah menyampaikan itu. Soal kemudian tidak diqodoi, ya tidak salah jenengan sudah menyampaikan. Itu. Ngoten nggih. Penanya kedua ada? Enggak, monggo. Monggo.
Ya. Jadi kalau kemudian terjadi pertanyaannya begini, beliau bertanya, malamnya katakanlah hubungan dengan istri, mandinya sudah dan sebagainya sudah selesai. Akhirnya dibuat tahajud dan sebagainya, dilanjutkan dengan jamaah subuh dia makmuman. Di tengah-tengah sholat terasa keluar. Kalau sekedar terasa keluar gak yakin, itu setan. Belum tentu itu. Makanya di dalam kitab Fiqhus Sunnah, Said Sabiq itu mengantisipasi ini. Kalau orang yang biasa gitu khawatir was-was, setelah kencing itu sekitar itu dibasahi hadirin. Sehingga kalau ada merasa basah, bukan keluar, bahasan saya yang tak keimang itu. Tetapi kalau kemudian dia yakin, setelah itu dia lihat memang, waduh, kok begini? Memang sisanya memang itu. Ya berarti khurujul mani, berarti tahajudnya tadi itu sudah sah, sholat subuhnya yang tidak sah. Yang dilakukan Ustaz, mandi besar lagi, karena faktanya khurujul mani, keluar mani. Dia mandi besar lagi, setelah itu subuhan sendiri. Nah, ada jamaah, nggih monggo jamaah. Itu Pak. Ya. Asal jangan dipanjangkan pertanyaan lagi, kalau tadi imam, tuh, rata apa tuh, gini ke wow, jawabannya nggih, ya, ngapunten hadirin kalau batal jenengan qada. Makanya kalau begitu, ya, kalau kemudian dia sekedar menjadi imam, di tengah-tengah itu dia kok ada sesuatu yang keluar, tapi dia nggak yakin, lanjut sholatnya. Setelah selesai pulang dia lihat, oh ternyata bahasan dari yang dia bahasa, ya sudah, nggak ada, kemudian berarti sholatnya sama. Tapi kalau dilihat, waduh, metune gitu kan. Loh, kalau memang keluar berarti ada hal yang mewajibkan Anda mandi besar, dan setelah itu Anda wajib mandi besar dan segera melaksanakan sholat subuh lagi. Ngoten. Penanya ketiga, monggo Mas. Begini Mas, kalau kemudian ada pasien COVID kemudian langsung dibungkus, kalau setahu kita, menurut tata caranya COVID itu, kalau itu jenazahnya muslimah, mesti dihaduskan Mas, dimandikan. Sebab ada petugasnya. Namanya petugas pemulasaraan jenazah. Pulosoro, ya. Jadi pemulasaraan jenazah. Itu ada petugasnya. Kalau ketika jenazah itu dilihat dari KTP-nya atau dilihat dia seorang muslimah, petugas yang memandikan sendiri ada. Dan petugas yang menyolati juga ada. Sehingga petugas itu hari-hari ini kewalahan. Sampai pernah, ya hari-hari ini, ya teman-teman yang saya tanya itu, ya apa? Ya hari ini sehari semalam, kemarin 30. Hari ini 35, sih 30 ini dorong mari. 35 ini harus dituntaskan ya. Jadi kalau memang jenazahnya itu adalah apa? Jenazahnya muslimah, juklaknya wajib dimandikan. Itu Mas. Memang sehingga ada bagian keluarga yang ikut menyaksikan. Loh itu ada videonya Ustaz. Ya, jadi dia mati itu langsung kemudian ya langsung kayak kemudian diplastiki. Mungkin jenazah itu bukan muslim. Loh kok tahu Ustaz? Lah celonoan kan belum tentu deh. Ya umumnya kan kalau apalagi tampilannya, apalagi tidak disebutkan di mana itu. Ya kalau panjenengan ningali ada jenazah langsung diplastiki, ya mungkin hadirin, mohon maaf mungkin bukan. Tapi kalau yang ada di celaket dan semuanya dimandikan. Ada yang mengawal itu. Sekalipun tidak hendaki, fikihnya mereka tanggung jawab.
Sehingga ada bagian keluarga yang ikut melihat. Kalau toh kemudian di tempat lain kadang-kadang kalau jenazah peti tok kosong, yaitu kasus per kasus yang seperti itu. Ya, jadi yang ada itu seperti itu. Kalau toh memang terjadi seperti yang pengen ceritakan, gak dimandikan langsung dia, nggih mboten benar, tidak benar itu. Terus gimana? Ya harus dimandikan. Dimandikan itu sebuah keharusan. Sebab kalau tidak ada mandi, nggak ada sholat jenazah. Keberadaan sholat jenazah niki, sholat ghaib niki bagi yang luar kota, karena ada mandi itu. Sehingga kalau ada orang yang terjatuh di dalam reruntuhan bangunan, gak iso dijukuk, kependem, berarti gak iso diadusi. Nggih mboten wonten sholat jenazah. Ya napa? Didongakno tok mawon. Itu syaratnya itu. Ya, jenengan sehingga kalau tanya petugas mesti dimandikan. Kalau betul tidak dimandikan harus dituntut. Karena keharusan itu. Petugasnya bisa dituntut, Mas. Nah, ini begitu. Ada lagi yang tanya? Cukup? Ya, ibu-ibu yang tanya sambun? Ya. Penanya terakhir menakutkan, ngomong COVID langsung kabeh langsung. Oke pun cukup langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحينا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.